Teman-teman, kalian tahu gak sih berita akhir-akhir ini tuh viral dan sumpah ini tuh nggak nalar banget ya beritanya. Hah? Hal-hal di luar nalar gimana maksudnya? Ya banyak lah, pokoknya kayak pelecehan seksual, penyimpangan sosial, bahkan rasisme dan hal-hal di luar nalar lainnya gitu. Yang ini tuh sebenarnya sangat-sangat menyimpang dari Pancasila kita. Kenapa tiba-tiba bawa-bawa Pancasila sih? Jadul banget. Kayak gitu ya. Iya lagian emangnya Pancasila masih relevan ya zaman sekarang? Zaman sekarang kan udah globalisasi dan semuanya serba individualis. Orang-orang mana hafal sama Pancasila? Aku aja udah gak begitu hafal sama Pancasila. Seriusan? Seriusan kalian kayak gini? Teman-teman aku kayak gini? Kalian udah lupa sama nilai-nilai Pancasila? Ya nggak sebegitunya juga sih, cuman ya nggak usah serius-serius amat lah. Ya santai aja kali, Pancasila doang. Tapi aku tuh nggak setuju kalau kalian bilang Pancasila tuh nggak relevan sama zaman lah, Pancasila tuh jadul lah. Malah di zaman ini tuh kita sangat butuh untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan kita. Kenapa gitu? Kamu masih nanya? Nih, kamu masih nanya? Bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Pancasila merupakan dasar resmi negara Indonesia yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada 18 Agustus 1945. Pengesahan ini menandai puncak dari proses panjang yang berawal dari tumbuhnya nasionalisme sejak awal abad ke-20. Gerakan persatuan mulai dirintis oleh organisasi seperti Perhimpunan Indonesia dan diperkuat melalui Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 yang menjadi tonggak identitas kebangsaan. Perumusan Pancasila secara resmi dimulai pada sidang BPU PKI pertama 29 Mei hingga 1 Juni 1945 yang dipimpin oleh Dr. Rajimanwedyo Diningrat. Tokoh-tokoh seperti Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan tentang dasar negara. Dalam pidato, Insinyur Soekarno pada 1 Juni mengusulkan 5 prinsip: nasionalisme, internasionalisme atau kemanusiaan, demokrasi, keadilan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Ia juga menawarkan alternatif Trisila dan Ekasila yang menekankan asas gotong royong. Gagasan ini diterima dan dibentuklah panitia kecil untuk menyusunnya secara lebih rinci. Sidang BPU PKI kedua pada tanggal 10 hingga 16 Juli 1945 menghasilkan Piagam Jakarta. Rumusan awal Pancasila dalam piagam ini mencantumkan sila pertama, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun, demi menjaga persatuan bangsa, redaksi sila pertama diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Saat PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 pada 18 Agustus sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, Pancasila menghadapi berbagai tantangan, termasuk pergolakan ideologi dan pemberontakan seperti G30 SPKI pada 1965. Peristiwa ini menjadi titik awal peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Letjen Soeharto melalui Super Semar. Meski di tengah gejolak, Pancasila tetap dipertahankan sebagai dasar negara dan pengikat keutuhan NKRI. Pancasila bukan sekadar dasar hukum, melainkan juga identitas dan jati diri bangsa Indonesia. Nilai-nilainya lahir dari budaya sendiri dan tercermin dalam kehidupan masyarakat. Pancasila menjadi pandangan hidup, pedoman bernegara, dan semangat pemersatu di tengah keberagaman. Pancasila adalah perjanjian luhur seluruh rakyat Indonesia yang menjadi fondasi dalam membangun kehidupan berbangsa yang adil, damai, berkeadaban, dan sejahtera. Oh gitu ya Pandita, makasih banget ya penjelasannya. Ternyata Pancasila yang